Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita hari ini bersama dengan bergumul dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi atas segala cinta kasih-Mu yang memelihara hidup kami di sepanjang malam dalam istirahat kami, dan di pagi hari yang teduh ini kasih kemurahan-Mu lah yang senantiasa menjadi kehidupan dan kekuatan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk mendengar, mengerti dan menerima serta melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa pengajaran Tuhan Yesus Kristus ini adalah salah satu bagian dari pengajaran Yesus ketika dia berkhotbah atau mengajar di bukit. Khotbah di bukit dalam Injil yang lain, Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu, dan ini juga di Lukas 6, ini bagian dari khotbah Yesus di bukit. Ada pengajaran yang luar biasa yang harus dihidupi oleh orang percaya. Ada pengajaran yang benar-benar buah dari iman itu adalah moral yang baik. Nah, Yesus mau menegaskan bahwa ini merupakan lahir dari pengertian atau saripati dari Taurat yang dipahami oleh orang Yahudi selama ini, dan Yesus menggambarkan itu dalam realitas kehidupan yang sederhana mungkin untuk dipahami oleh orang-orang yang percaya. Karena itu, iman itu bukan pepesan kosong. Iman itu bukan sesuatu yang mengawang-awang, tetapi bagi Yesus iman itu harus terwujud dalam realitas kehidupan setiap hari. Salah satunya adalah nilai moral kehidupan manusia satu dengan yang lainnya. Karena itu apa yang menjadi pengikat bagi kita, apa yang menjadi patron bagi kita, apa yang menjadi tolok ukur di dalam kehidupan kita, Yesus mau menggambarkan itu kepada semua manusia, terlebih kepada orang yang percaya bahwa ada nilai-nilai yang harus dipegang. Nah, salah satunya adalah Matius pasal 6 ayat 37 ini. Ini adalah menggambarkan bagaimana manusia pertama-tama adalah ketika mau menghendaki sesuatu yang baik bagi dirinya, maka dia harus melakukan apa yang baik bagi orang lain. Ketika manusia menghendaki yang terbaik bagi dirinya, maka dia harus juga melakukan terlebih dahulu yang terbaik bagi sesamanya. Nah, karena itu ketika manusia tidak menghendaki sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat bagi sesamanya, bagi dirinya, maka dia juga harus terlebih dahulu jangan melakukan apa yang tidak baik, apa yang jahat, apa yang buruk bagi orang lain. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, itu sebabnya Yesus katakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ini satu poin pertama yang harus kita pahami. Manusia itu cenderung melihat kekurangan orang lain, hal-hal negatif dari orang lain, muncul ketidaksukaan, muncul penolakan, bahkan menghakimi,
meluluh, mungkin juga menjadi berlebihan. Oleh karena apa? Mata kita, pikiran kita, hati kita terlalu menyorot kekurangan orang lain. Fokus kita pada kekurangan orang lain. Itu sebabnya Yesus katakan, selumbar di mata orang lain kamu dapat lihat, tetapi balok di matamu tidak dapat kamu lihat. Kecil sekali, tetapi itu menjadi sumber dari sebuah ketidakbaikan di dalam hati kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengajarkan nilai moral ini bagi kita berangkat dari hati kita, agar jangan menghakimi orang lain, menuduh orang lain, menghujat orang lain, menempatkan sesuatu stigma yang tidak baik kepada orang lain. Mungkin bisa benar dia telah melakukan sebuah kekurangan, sebuah kesalahan, tetapi menghakiminya, menempatkan stigma yang tidak baik kepadanya adalah sesuatu yang tidak benar. Itu sebabnya Yesus katakan, jangan menghakimi. Ya, jangan menghakimi. Karena apa? Itu bukan tugas kita. Itu bukan pekerjaan kita. Itu bukan bagian dari kehidupan kita. Lalu bagian dari hidup kita apa? Memperbaiki. Berproses di dalam menggapai kebaikan. Kalau saya tahu kekurangan orang lain, jika saya mengasihinya, maka tegurlah dia. Dan cara terbaik untuk mengasihi orang lain yang melakukan kesalahan adalah menegurnya secara baik. Itu jauh lebih positif, lebih bermoral daripada menghakimi, bahkan menghujat, bahkan membuli orang lain yang melakukan sesuatu yang salah, yang kurang. Karena itu nilai kekristenan, nilai moral kekristenan itu yang lahir dari iman itu adalah memproses kehidupan ini kepada kebaikan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga panggilan bagi kita. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Nah, ini bagian dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai manusia. Maka bukan tugas kita untuk menghukum. Kalau Anda disakiti, Anda diperlakukan dengan tidak baik, kalau di negara hukum ini, kalau itu sudah memang menjangkau pada hukum, maka setiap warga negara memiliki hak hukum. Itu sebabnya kalau kita bertemu dengan orang yang melakukan sebuah kesalahan, mungkin juga kejahatan, Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak muda, tidak boleh main hakim sendiri. Tidak boleh. Mungkin ada kesalahan yang fatal dilakukan oleh orang lain, tetapi kita tidak boleh memperlakukan orang lain dengan main hakim sendiri. Sebagai warga negara yang hidup di negara yang dilindungi oleh undang-undang, maka sebaiknya serahkan kepada pihak yang berwajib. Itu jauh lebih baik daripada main hakim sendiri, apalagi sampai ada orang lain kehilangan nyawa. Itu tugas kita orang percaya. Karena itu, tapi sebelum itu terjadi, maka saudara-saudara yang terkasih, ada hal yang baik yang harus kita lakukan. Apa itu? Mengingatkan orang lain, saling mengingatkan di dalam cinta kasih. Lalu yang ketiga adalah kita diajak untuk mengampuni, maka kamu diampuni. Nah, ini adalah bagian dari doa Bapa kami. Satu hal dalam permohonan kita di dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, maka ketika kita mengampuni orang lain, Yesus Kristus akan mengampuni kita. Maka sebelum kita meminta pengampunan dari Tuhan, maka mengampunilah terlebih dahulu terhadap orang lain yang bersalah kepadamu. Saudara, mengampuni ini bukan perkara yang gampang, tetapi kerelaan hati untuk melepaskan kebencian, melepaskan dendam, melepaskan kemarahan dengan cara yang baik. Karena itu mengampuni adalah kebutuhan kita, bukan hanya sekedar kewajiban kita, tetapi kebutuhan kita. Siapa yang hatinya, jiwanya ingin sehat, maka terbukalah untuk mengampuni. Tetapi siapa yang ingin hatinya sakit,
pikirannya sakit, jiwanya remuk, maka teruslah menendam, teruslah simpan kebencian itu. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita semua sehat jiwanya, sehat fisiknya, sehat hati pikirannya. Dengan cara apa? Dengan cara mengampuni. Maka salah satu obat yang mujarab bagi jiwa kita, bagi hati kita, bagi pikiran kita adalah mengampuni, merelakan segala dendam, kebencian, keinginan untuk membalas itu dilepaskan dengan cara yang baik. Itulah mengampuni. Mengampuni tidak sama dengan melupakan. Melupakan artinya kita kehilangan memori. Tetapi kalau pikiran, saraf kita masih sehat, tentu ingatan kita terhadap kesalahan, terhadap perbuatan, terhadap kejahatan orang lain itu akan teringat mungkin sampai tua, mungkin sampai menjelang kematian kita. Tetapi mengampuni adalah pilihan yang terbaik, memenuhi kebutuhan kita. Melepaskan itu sebagai jalan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena itu orang-orang yang mampu mengampuni adalah orang-orang yang kuat. Tetapi orang-orang yang tidak mampu mengampuni adalah orang-orang yang lemah. Karena itu saudara, saya, kita semua sebagai murid dari Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang telah dianugerahi kekuatan untuk rela bersedia di dalam sukacita mengampuni siapapun yang menyakiti, melukai hati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang telah menguatkan, meneguhkan kami untuk menjalani hari ini, agar kami jangan menghakimi, jangan menghukum, dan jangan mendendam. Tetapi biarlah kami Tuhan hidup di dalam proses cinta kasih, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling mengampuni. Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, biarlah kekuatan dari Roh Kudus menerangi hati kami, agar terang itu bersinar di dalam diri kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami menjalani hari ini bersama dengan kemurahan-Mu, bersama dengan hikmat Tuhan, bersama dengan terang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan yang mencukupkan segala apa yang perlu, apa yang menjadi kebutuhan kami di sepanjang hari ini. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa kejahatan, dosa penipuan, tetapi biarlah kami Tuhan tetap bersyukur dan selalu bersuka cita menikmati setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.